Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Halius dengan NIM 18060073. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan materi tentang tugas saya, yaitu tentang kewirausahaan. Yang pertama yaitu teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada teori neoklasik, di mana teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologi, di mana manajemen hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan, dan sekedar melakukan kalkulasi sistematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Yang kedua yaitu Kirzerian Entrepreneur, yaitu dalam teori ini menganut tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya dalam berusaha, sehingga maju mundurnya usaha tergantung pada upaya dan keuletan pengusahanya. Yang ketiga yaitu teori ekonomi. Teori ini memandang bahwa lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya peluang untuk dimaksimalkan. Yang keempat yaitu teori sosiologi. Teori ini asal-usul budaya dan nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada kemampuannya menanggapi peluang usaha dan mengelola usaha. Yang kelima yaitu teori perilaku. Bagaimana seorang wirausahawan harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usahanya. Baiklah, lanjut yang kedua yaitu tentang unsur-unsur kewirausahaan. Unsur-unsur kewirausahaan dibagi juga dalam beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap mental, serta yang keempat yaitu intuisi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang ciri-ciri wirausaha. Ciri-ciri wirausaha dibagi juga dalam beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki keberanian yang tinggi, yang kedua berani mengambil keputusan, yang ketiga memiliki daya kreativitas yang tinggi, yang keempat memiliki berbagai model inovasi, yang kelima dapat berkreatif secara jangka panjang, yang keenam yaitu memiliki semangat kemajuan yang keras, yang ketujuh yaitu memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif, yang kedelapan memiliki sikap kepemimpinan. Selanjutnya yang keempat yaitu peran wirausaha. Peran usaha terbagi juga dalam beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan. Yang kedua, turut membangun perekonomian nasional dengan tidak membebani pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Baiklah, lanjut selanjutnya yang kelima yaitu tentang etika berwirausaha. Etika berwirausaha dibagi juga dalam beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya konsumen atau mitra kerjanya tanpa kejujuran. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, pengusaha dituntut untuk selalu disiplin. Yang kelima, taat hukum. Yang keenam, suka membantu. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Yang kedelapan yaitu mengejar prestasi. Baiklah, selanjutnya yang keenam yaitu sikap-sikap wirausaha. Sikap-sikap wirausaha dibagi juga dalam beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, berkarya dan semangat kemandirian. Yang keempat, mampu dan berlandaskan etika bisnis yang sehat. Dan yang kelima yaitu mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Baiklah, lanjut yang selanjutnya yang ketujuh yaitu tentang jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha dibagi juga dalam beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu wirausaha di bidang keperawatan. Contohnya usaha perawatan kulit dan wajah, serta usaha hewan peliharaan dan lain-lain. Yang kedua yaitu wirausaha di bidang industri. Contohnya usaha pembuatan roti, pembuatan tempe, usaha pengelolaan sampah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu wirausaha di bidang kerajinan. Contohnya usaha pembuatan tas,
dari anyaman bambu, usaha kursi rotan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu wirausaha di bidang kuliner. Yang kelima yaitu wirausaha di bidang pendidikan, contohnya bimbel dan lain-lain. Yang keenam yaitu wirausaha di bidang perikanan. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang profil wirausaha sukses. Salah satu contohnya yaitu yang terkenal yaitu adalah Tresia Deka Putri. Wanita berusia 24 tahun ini mampu menghasilkan omset berjumlah miliaran dari bisnis yang digelutinya, yakni industri kopi dan teh. Jadi melihat peluang, Tresia yang belum mencapai usia 20 tahun pada saat itu bisa meraih kesuksesan melalui komoditas kopi luwak lanang yang dikembangkan olehnya. Jenis produk yang langka membuat produk Tresia mampu menembus pasar Indonesia secara tepat dan bahkan sudah diekspor. Beberapa penghargaan sudah diraihnya. Salah satunya yaitu wirausaha mandiri pada tahun 2012. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.